Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Di sini saya Hadi Taulia akan sedikit mengulas apa itu coronavirus. COVID-19 telah ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai penyakit pandemik atau penyakit yang persebarannya sudah ke berbagai negara. World Health Organization atau WHO menetapkan virus corona atau COVID-19 sebagai pandemi. Pemerintah Indonesia menilai status pandemi tersebut mengisyaratkan bahwa virus corona bisa menyerang siapa saja. Menurut Dr. Tedros, ini adalah pandemi pertama yang disebabkan oleh virus corona. Pada saat yang sama, ini juga merupakan pandemi pertama yang bisa dikendalikan. This is the first pandemic caused by a coronavirus. And we have never before seen a pandemic that can be controlled at the same time. Virus corona diduga muncul pertama kali di Hubei, Cina. Virus yang tersusun atas unsur protein ini sangat cepat penyebarannya, bahkan sudah hampir menyebar ke 114 negara di dunia. Di Indonesia sendiri, pada 14 April 2020, COVID-19 terjadi sebanyak 15,89 kasus per 1 juta orang, atau sebanyak 4.241 kasus yang terkonfirmasi. Dengan jumlah angka kematian sebanyak 373 jiwa, dan yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 dengan jumlah sebanyak 359 jiwa. Kemudian kasus COVID-19 paling tinggi terjadi di Amerika Serikat, sebanyak 1.697 kasus per 1 juta orang, atau sebanyak 559.409 kasus yang terkonfirmasi. Dengan jumlah angka kematian tertinggi di dunia akibat kasus COVID-19 sebanyak 22.071 jiwa, dan yang dinyatakan sembuh dengan jumlah sebanyak 33.115 jiwa. Dilansir dari CNBC Indonesia, dalam waktu 1 bulan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 9 produk hukum terkait penanganan wabah COVID-19. Jokowi menerbitkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kemudian menerbitkan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB tanggal 10 April 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka penanganan COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang mulai berlaku dari tanggal 10 hingga 23 April 2020. Pihak kepolisian pun turut andil menjaga perbatasan masuk wilayah dengan menerapkan sistem checkpoint ke setiap kendaraan yang melintas menuju ibu kota Jakarta. Hal tersebut juga diterapkan di beberapa fasilitas umum seperti bandara, pusat perbelanjaan, serta trotoar jalan. Selain DKI Jakarta, PSBB juga akan diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Coronavirus sangat mudah menyebar, hindari berjabat tangan. Kemudian kalau bisa jangan berpergian, apalagi bertemu dengan banyak orang di tempat umum. Dan jangan menyentuh muka. Dari satu orang terinfeksi, maka banyak orang yang akan terinfeksi juga. Jika sudah semakin banyak tertular, jangan terus berpergian jauh sehingga virus akan menyebar ke berbagai belahan dunia.
Jika batuk, ditutup agar virus tidak menyebar. Lewat percikan, virus menempel di mana saja dan dipegang gelas oleh seseorang, diletakkan kembali, kemudian orang tersebut memegang bola dan diberikan kepada anak kecil. Kemudian anak kecil tersebut bermain dan terjadi semuanya tertular. Aduh, bagaimana ini, gawat. Hingga pada akhirnya semua masyarakat panik. Panik buying terjadi di seluruh dunia. Hampir seluruh dunia semua panik buying. Apa saja dibeli, masker, makanan, obat-obatan. Kemudian seorang terinfeksi ke dokter, lalu dokter tersebut takut. Oh, tunggu dulu. Ini ada masker, dok. Tangkap. Pemirsa, hoax tiada henti beredar di tanah air. Herannya masih banyak saja masyarakat yang percaya tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Di tengah pandemi COVID-19, masih saja terjadi kasus hoax. Kominfo menemukan 474 kasus hoax yang terjadi di media sosial. Lalu, bagaimana cara untuk mencegahnya? Hindari keramaian, diam di rumah saja, hindari bersalaman, dan jaga jarak. Jangan menyentuh bagian muka, janganlah berpergian, istirahatlah, dan yang terpenting, cuci tangan. Ada hal kecil yang dapat dilakukan agar terhindar dari COVID-19, yaitu dengan cara mencuci tangan. Berikut langkah-langkahnya. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya, yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar, dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Oke, jadi seperti itu ya, sangat berbahaya virus ini. Oleh karena itu kita dianjurkan agar tetap di rumah saja. Kenapa? Agar penyebaran virus COVID-19 ini tidak semakin meluas gitu. Pemerintah pun sudah mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu kita harus di rumah aja.